Oke, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang desain toko baju. Slide selanjutnya. Ini adalah nama dari kelompok kami, dari saya, moderator, yaitu Dewi Kusyamira Putuna dengan nomor NIM belakang 162. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan membahas tentang toko baju. Toko pakaian atau toko baju itu adalah menjual barang-barang pakaian jadi. Jadi toko kecil yang kami buat ini menjual pakaian-pakaian yang mahal atau bermerek, bisa disebut butik juga. Toko yang menjual pakaian untuk pasar yang terbatas seperti seragam sekolah atau olahraga di luar ruangan dapat disebut penjual pakaian eceran. Selanjutnya. Fungsi bangunan yang kami buat merupakan sebuah toko baju yang menjual kebutuhan mulai dari pakaian lokal hingga pakaian yang sedang trending. Terdapat beda bangunan ini dengan toko baju biasanya, yaitu kami mengambil bentuk bangunan yang melingkar dengan pilar yang melengkung. Aktivitas di sini terdapat satu karyawan yang berjumlah 5-7 orang, karyawan kasir itu 1-2, kemudian karyawan display 2-3, dan karyawan gudang 2-3. Yang kedua ada pembeli. Di sini tertera 7-10 orang. Nah, hal di atas tidak mutlak, bisa diubah walaupun keadaan toko tersebut, tetapi volume yang ideal adalah berdasarkan jumlah tersebut. Baik, berikutnya ada aktivitas. Aktivitas karyawan toko. Yang pertama, karyawan display, menyusun dan merapikan pakaian di rak atau gantungan, mengatur tampilan etalase agar menarik, membantu pelanggan menemukan ukuran atau model yang dicari. Selanjutnya ada karyawan gudang, mengelola stok barang di gudang atau sistem mencatat dan menginput barang masuk, membersihkan ruang. Selanjutnya ada karyawan kasir, menyambut pelanggan, mengoperasikan mesin kasir dan mencatat transaksi. Oke, di sini ada denah, yang dimana denah ini terbagi menjadi beberapa ruang. Ada area display, loker pegawai, kasir, gudang, gudang pakaian, toilet pria dan wanita, dan ruang ganti. Next. Baik, di sini ada kolom sirkular, persegi, dan persegi panjang. Desain kali ini menggunakan kolom sirkular pada tengah-tengah bangunan sebagai penopang antara atap dan lantai, serta membantu kokohnya bangunan. Bentuk lingkaran pada kolom sirkular memungkinkan distribusi beban yang lebih merata ke segala arah dibandingkan dengan kolom persegi atau persegi panjang. Hal ini membuat kolom sirkular lebih kuat menahan gaya tekan dan momen yang bekerja dari berbagai arah. Baik, selanjutnya ada tektonika bangunan dalam arsitektur. Yang pertama ada kekuatan. Bangunan ini memiliki fondasi yang hanya berjarak 6 meter setiap kolomnya, sehingga membuatnya kuat untuk menopang bangunan tetap berdiri kokoh. Yang kedua ada kekakuan. Dengan menggunakan bentuk segi 8, membuatnya saling mengunci satu sama lain dan tidak terjadinya pergeseran. Yang ketiga ada keseimbangan. Bentuk bangunan menggunakan ketinggian yang sama rata. Akan denah ruangan display yang sudah dipotong. Kemudian selanjutnya ada denah kasir dan loker yang terletak di tengah-tengah dari bangunan. Ada denah gudang itu terletak di bagian kiri dari bangunan. Itu toilet yang terdapat 2 pasang, di kiri 2 dan di kanan 2. Ruang ganti untuk yang terakhirnya. Konsep dasar atau open space. Konsep tata ruang yang terbuka dengan menggabungkan beberapa ruang menjadi satu area yang besar, memberikan pencahayaan dan sirkulasi yang besar dan lebar, sehingga menciptakan kesan ruangan yang luas dan terbuka. Tema. Kami mengambil tema vintage. Toko baju bertema vintage dengan menerapkan gaya klasik pada desain bangunan dengan menggunakan kembali material atau barang antik, dengan menonjolkan karakteristik estetika klasik yang membawa nuansa nostalgia, penghangatan dan. Baik, berikut adalah interior yang telah kami desain. Dan selanjutnya, itu ada interior lagi di dekat kasir. Selanjutnya. Dan yang terakhir ini ada eksterior yang kami rancang dari luar. Baik, itu adalah presentasi mengenai toko baju kami yang sudah kami rancang dari awal, kolom, hingga desain interior dan eksterior tadi. Terima kasih atas perhatiannya.